9 tim, rekor terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, AFC punya 9 wakil di satu turnamen yang sama. Lebih banyak dari benua Afrika, lebih banyak dari Amerika Selatan. Harusnya ini babak baru sepak bola Asia. Hasilnya, 3 kemenangan dari 29 pertandingan. Tidak satu pun yang lolos ke babak 16 besar. Performa kolektif terburuk Asia sejak 2014. Ini bukan cerita tentang sial. Ini cerita tentang kesenjangan yang belum sembuh. Mulai dari yang paling menyakitkan untuk dilihat. Qatar, juara Piala Asia 2023, tuan rumah Piala Dunia 2022. Kemasukan 10 gol dalam 3 laga. 6 diantaranya dari Kanada dalam 1 pertandingan. Kanada mencetak gol kemenangan Piala Dunia pertama mereka, dan Qatar yang jadi korbannya. Di laga terakhir, Swiss menghajar Qatar 4-2. Qatar memang mencetak 2 gol, tapi itu tidak mengubah apapun. Mereka tetap pulang dengan 1 poin. Irak kembali ke Piala Dunia setelah 40 tahun absen. Tapi mereka masuk ke grup bersama Prancis, Norwegia, dan Senegal. Kekalahan 0-4, 0-2, lalu 0-5 dari Senegal dengan 10 pemain sejak menit ke-13. Total 12 gol kemasukan, 1 gol yang dicetak, 0 poin. Saudi Arabia pernah mengalahkan Argentina di Qatar 2022, salah satu kejutan terbesar sejarah Piala Dunia. 4 tahun kemudian, mereka tidak punya jawaban atas Spanyol 0-4. Dan di laga yang harus mereka menangkan, Cape Verde, tim debutan, menghentikan mereka. 0 kemenangan, 0 gol di laga terakhir. Saudi Arabia pulang lebih awal dari Cape Verde. Dari semua cerita menyedihkan di turnamen ini, Iran mungkin yang paling tidak adil. Mereka tidak kalah 1 kali pun. Imbang lawan New Zealand, menahan Belgia dengan 10 orang sampai 0-0. Lalu laga penentuan lawan Mesir. Tertinggal, gol penalti Taremi diselamatkan. Rezayan menyamakan. Di menit 90 lebih, Khalil Zadeh mencetak gol. VAR membatalkannya. 1 menit kemudian, Ezatolahi menghantam Mistar. 3 hasil imbang, 0 kekalahan, dan tetap tersingkir karena hasil di grup lain tidak berpihak. Bukan kalah karena buruk, kalah karena nasib diatur oleh orang lain. Korea Selatan punya Son Heung-min dari Tottenham, Lee Kang-in dari Paris Saint-Germain, Kim Min-jae dari Bayern München. Di atas kertas, skuad terkuat Asia di turnamen ini. Di lapangan, mereka kalah dari Afrika Selatan, yang peringkat FIFA-nya jauh di bawah mereka. 1 gol dari Tapelo Maseko di menit 63 cukup untuk mengakhiri segalanya. The Guardian menyebut Korea sebagai tim paling mengecewakan di Asia. Bukan karena tidak punya bakat, tapi karena bakat tanpa sistem yang konsisten tetap tidak cukup. Sebelum kita bicara angka, perlu diakui satu hal. Jepang lolos dari grup yang oleh banyak media disebut Group of Death. Netherlands, Sweden, Tunisia. 2 kali tertinggal lawan Belanda, 2 kali mengejar. Menghancurkan Tunisia 4-0. Imbang dengan Swedia dan keduanya lolos bersama. 5 poin dari fase grup. Jepang adalah tim Asia terbaik di turnamen ini. Tapi terbaik di Asia belum tentu cukup menghadapi Brazil. Jepang memimpin 1-0. Menit ke-28, Kaishu Sano mencuri bola dari Casemiro. Tembakan dari jarak jauh, sudut gawang Alisson. Satu-satunya cara Jepang bisa mencetak gol malam itu. Karena data berkata lain. Seluruh pertandingan, Jepang menghasilkan expected goals 0,26. Brazil 2,12. Jepang hanya layak atas 1/4 gol malam itu. Brazil layak atas 2, bahkan mungkin 3. Gol Sano bukan hasil sistem, itu anomali. 1 tembakan dari sudut sempit yang tidak ada dalam skenario normal. Dari 5 percobaan Jepang, hanya 2 yang on target. Sisanya diblok, melenceng, atau tidak akurat. Sementara Brazil melepas 19 tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Suzuki melakukan penyelamatan dari penyelamatan, sampai tidak bisa lagi. Tapi ada satu hal yang Jepang lakukan lebih dari Brazil. Berlari dan menekan. 362 tekanan dari Jepang, Brazil hanya 200.
Jepang juga menempuh jarak lebih jauh, 114,9 km versus 110 km Brazil. Mereka menekan lebih keras, berlari lebih jauh. Tapi 60% waktu tanpa bola, Jepang bertahan dalam low block. Mereka tahu mereka tidak bisa mendominasi. Jadi mereka bertahan dan berharap. Harapan itu bertahan sampai menit 90 tambahan 5. Australia punya cerita yang lain. Australia versus Mesir. Babak 32 besar. Extra time. Adu penalti. Australia berlari 148,1 km. Mesir 142,4. Dalam pertandingan yang sampai menit ke-120, Australia menekan lebih banyak, 373 tekanan versus 304. Mereka memaksa lebih banyak turnover, 56 berbanding 42. Di atas kertas, tim yang lebih kerja keras adalah Australia. Tapi Mesir punya XG 1,23, Australia 0,74. Dari 16 percobaan Australia, hanya 2 yang tepat sasaran. Mesir dengan 14 percobaan menghasilkan 4 on target. Dan lebih dari itu, setiap kali Australia kehilangan bola, Mesir butuh rata-rata 17,86 detik untuk mendapatkannya kembali. Australia butuh 21,52 detik. Mesir tidak perlu berlari lebih jauh, mereka hanya perlu lebih efisien. Di adu penalti, Mesir sempurna, 4 dari 4. Australia, 2 dari 4. Harry Souttar dan Lucas Harrington gagal. Mohamed Salah, Panenka, cuek sempurna. 148 km berakhir tanpa tujuan. 9 tim, 29 pertandingan, 3 kemenangan. Bukan kebetulan, bukan nasib buruk. Ini pola. Reuters menganalisis bahwa masalah utama Asia bukan organisasi taktis. Tim-tim Asia sebenarnya terorganisir dengan baik. Yang tidak ada adalah pemain match winner. Seseorang yang bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada dalam satu momen penting. The Guardian menyebut Jepang sebagai satu-satunya model yang benar. Sistem jangka panjang, akademi yang konsisten, migrasi pemain ke liga-liga top Eropa. Hasilnya, mereka satu-satunya tim Asia yang sampai babak 32 besar dan memberi Brazil pertandingan yang sesungguhnya. Tapi bahkan Jepang belum pernah menang satu pun di babak knockout sepanjang sejarah. Afrika mengirim 9 tim ke babak 32 besar dari 10 yang masuk, hampir sempurna. Asia mengirim 2 dari 9. Perbedaannya bukan pada jumlah slot, tapi pada kedalaman skuad, pengalaman pemain di Liga Eropa, dan sistem yang konsisten selama puluhan tahun. Arsene Wenger, kepala pembinaan sepak bola FIFA, mengkritik langsung. Asia masih kekurangan intensitas dan kualitas teknis di level dunia. Menambah slot dari 4,5 menjadi 8,5 tidak otomatis meningkatkan kualitas. Itu hanya memperbesar panggungnya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Asia sedang membangun sesuatu atau hanya ikut hadir? Piala Dunia 2030 di Eropa dan Afrika akan memberikan jawabannya. Terima kasih sudah menonton. Kalau analisis ini bermanfaat, like dan subscribe. Detektify, Beyond the Score. Sampai jumpa di video berikutnya.